Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Munawar, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dan pencegahan dari DBD atau demam berdarah dengue. Tujuan dari penyuluhan ini adalah masyarakat mampu memahami pelaksanaan dan pencegahan DBD dan juga mampu menjelaskan pengertian DBD, tanda gejala DBD, bagaimana ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti, bagaimana tindakan bila terkena DBD, dan juga bisa mengerti bagaimana cara pelaksanaan bila terkena DBD. Untuk materinya kita akan membahas mengenai pengertian DBD atau demam berdarah dengue. Yang kedua ada penyebab atau etiologi dari DBD. Yang ketiga ada gejala DBD. Yang keempat ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang kelima tindakan bila terkena DBD, dan yang keenam ada pencegahan penyakit DBD. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian DBD. Apa sih itu DBD? Demam berdarah dengue atau DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan syok yang berujung kematian. Virus ini biasanya masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Aedes aegypti. Penyakit demam berdarah dengue dapat menyerang semua golongan umur. Sampai saat ini penyakit demam berdarah dengue lebih menyerang anak-anak, tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat adanya kecenderungan kenaikan proporsi penderita demam berdarah dengue pada orang dewasa. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab atau etiologi DBD. Penyebab demam berdarah dengue adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopicus yang biasanya hidup di kebun-kebun, DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah tergenang air, umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, badannya kecil, warnanya hitam dan belang-belang putih, menggigit pada siang hari, badannya mendatar saat hinggap, gemar hidup di tempat-tempat yang gelap atau terhindar dari sinar matahari. Yang keenam, jarak terbangnya kurang dari 100 meter. Yang ketujuh, senang menggigit manusia. Yang kedelapan, hidup dan berkembang biak di rumah, misalnya di bak mandi, kaleng bekas, di kolam ikan, ban bekas, maupun pada pot tanaman air. Nah, yang kesembilan ada senang hinggap pada pakaian yang bergantung, kelambu, dan di tempat yang lembab. Yang ke-10 ada jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak. 11 posisi jentik nyamuk lurus dengan permukaan air. Gerakan jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air saat bernapas. Nah, apa sih gejala dari DBD? Yang pertama, demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil terus-menerus. Yang kedua ada badan lemah atau lesu. Yang ketiga nyeri kepala. Yang keempat mual dan muntah. Yang kelima ada pegal-pegal pada seluruh badan atau nyeri otot. Yang keenam perdarahan di bawah kulit atau bintik-bintik merah. Yang ketujuh ada perdarahan lain seperti batuk darah, muntah darah, berak darah, dan kencing darah, atau juga bisa seperti mimisan. Yang selanjutnya, apa sih tindakan yang bisa kita lakukan bila terkena DBD? Nah, untuk yang pertama ada beri penderita banyak minum 1-2 liter per hari atau Oralit. Yang kedua ada tirah baring selama demam. Yang ketiga kompres dingin atau hangat saat demam. Dan yang keempat segera bawa penderita ke dokter atau pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan selanjutnya. Untuk selanjutnya, bagaimana sih pencegahan dari penyakit DBD? Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara PSN 3M. Apa sih PSN 3M? Nah, untuk yang pertama ada menguras dan mengikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, drum, dan tempat lainnya minimal seminggu sekali. Nah, untuk yang kedua ada menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air atau tempayan dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Nah, PSN 3M ini ada diiringi dengan kegiatan plusnya. Apa aja sih plusnya? Nah, untuk yang pertama ada mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali minimal. Yang kedua ada memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. Yang ketiga menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon dan lain-lain, misalnya ditutup dengan tanah. Yang keempat menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air. Yang kelima memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak-bak penampung air. Yang keenam memasang kawat kasa
Yang ketujuh, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam di kamar. Yang kedelapan, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai. Yang kesembilan, menggunakan kelambu. Dan yang ke-10, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Mungkin sekian pemaparan materi dari penyuluhan kali ini. Apakah ada yang mau bertanya? Jika tidak, mari kita mengevaluasi dari kegiatan penyuluhan tadi. Nah, ada yang bisa menjelaskan pengertian dari DBD? Iya benar, DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue, di mana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Oke, sekian dari kegiatan penyuluhan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.